pernah nggak mengambil satu statement atau cara komunikasi tertentu yang ternyata ini berbeda nih sama keinginan presiden nih? Jadi kita tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Jangan protokol yang menentukan presiden. Oh. Tapi presidenlah yang menentukan protokol. Jangan dibalik-balik. Tidak ada satu jabatan pun di Republik ini yang harus kita pertahankan sampai mati-matian katanya. Tapi saya juga tidak mungkin bisa mengatakan bahwa itu bukan urusan saya, bukan urusan presiden juga. Karena ini menjadi isu yang besar, yang sangat politis, high politics. Jangan-jangan Pak SBY sering saya sedih prihatin tuh Pak Julian yang. Julian, ya hati-hati dengan Bang Senturi. Dulu gampang ya kontak-kontak dengan presiden itu zaman dulu. Emang sekarang Kita, susah? ya saya nggak tahu. Oh, Jubirnya iya, kan iya. bukan saya. Dulu. Sorry, ya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas Wahid unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Hari ini kita sudah kedatangan dua tokoh senior, 2 dari 3, yang satu agak terlambat nanti menyusul. Ini adalah para juru bicara presiden dari masa ke masa. Yang pertama kita perkenalan dulu, ini ada Pak Julian Aldrin Wasa, juru bicara Pak Presiden SBY. Pak Julian. Makasih. Ya, pakai batik ini ya. Ini kayak agak ketipu, terlalu formal ini ya, Pak. Ya. Dan di sebelah kanan ada juru bicara Presiden Jokowi dan juga narasumber unggulan wartawan DPR ya. Sempat ini karena omongannya selalu menjadi highlight. Pak Johan Budi siapa? Sabto Pribowo ya, SP, Johan Budi SP. Ya. Selamat siang. Ya, lebih. Tadi gas pol kok langsung begini. Siapa yang mau ditumbuk? Ya, no, jangan Pak, jangan mancing. Oke, ada juga Pak Julian. Ini aku mau gulik-gulik nih Pak sebenarnya, karena kalau kita bicara soal komunikasi presiden atau menjadi jubir itu kan itu kayaknya faktor atau variabel yang penting dibutuhkan oleh setiap presiden gitu. Kadang-kadang kan mungkin kinerja sudah oke, tapi ketika penyampaian komunikasinya nggak oke, ya publik juga merasa kurang ini. Nah kalau dari Pak Julian dulu deh Pak, dulu tuh Pak SBY itu bagaimana cara Pak SBY itu berkoordinasi dengan Bapak sehingga arahan-arahan Pak SBY itu apa sehingga komunikasi dengan masyarakat itu bisa berjalan optimal? Apa yang jadi concern Pak SBY waktu itu? Iya, pertama mungkin saya jelaskan latar belakang ketika saya bergabung di Istana menjadi juru bicara kepresidenan di 2009-2014 ya. Yeah. Jadi memang sebelumnya kan saya sebagai seorang yang betul-betul berasal dari kampus. Saya divisi UI, waktu itu saya masih sebagai wakil dekan divisi. Dan presiden meminta saya untuk bergabung menjadi juru bicara. Jadi pada saat pertama ya terus terang sebagai seorang yang baru ya di lingkungan yang baru, dan itu adalah kali pertama saya bertemu langsung dengan Presiden RI. Ya tentu saya meminta arahan apa yang sebetulnya menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai jubir, dan kemudian mendeliver apa yang memang seharusnya saya lakukan sebagaimana tupoksi saya. Nah di dalam konteks pada saat-saat pertama memang terus terang saya harus belajar banyak ya untuk bisa memahami mulai dari apa yang sebetulnya menjadi hal yang terpenting yang ingin disampaikan oleh presiden, dan mencoba juga memahami bagaimana gesture atau bahasa tubuh beliau ya, apa yang sebetulnya ingin diharapkan untuk sampai ke publik. Dan itu saya lakukan dengan hati-hati karena saya tahu bahwa di level di mana harus menjalankan tugas sebagai juru bicara presiden itu kan tentu berbeda ya dengan tugas di mana kita bisa dengan leluasa atau dengan mudah memiliki ruang untuk bisa memberikan pernyataan statement yang tanpa langsung itu mengacu atau bersumber dari presiden sendiri. Artinya seorang juru bicara tuh nggak boleh ngomong berdasarkan dirinya sendiri ya, harus itu memang berdasarkan arahan dari apa yang disampaikan oleh presiden gitu ya. Nah kalau Pak Johan Budi ini Pak, ini kan jelang kemarin periode
kita tahu Pak Johan itu kan di periode pertamanya Pak Jokowi menjadi jubir. Tapi di periode kedua Jokowi itu kan banyak orang tuh mulai gini Pak. Bagaimana ya caranya memahami Jokowi gitu. Nah dulu Pak Johan gimana caranya memahami Jokowi? Karena sempat ada ini Pak. Sempat ada ungkapan gini. Memahami Jokowi itu sesimpel apa yang disampaikan berarti sebaliknya. Nah, sepakat dengan itu nggak? Atau dulu gimana seorang Johan Budi mempelajari Jokowi sehingga bisa paham gitu? Gini, 2014 itu Pak Presiden Jokowi baru menjadi presiden dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI yang tidak menyelesaikan selama 5 tahun, kemudian running di presiden dan terpilih. Gitu. Saya masuk ketika pemerintahan sudah berjalan setahun. Ketika itu. Nah, di awal-awal saya melihat tentu ini subjektivitas saya ya. Pak Presiden ini seringkali banyak bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan terutama berkaitan dengan hukum ya. Di awal-awal diskusinya itu dengan saya. Yang kedua juga sering saya itu datangnya kan tiap ke kantor kalau sedang ngantor ya, tidak ada kunker itu kan selalu pagi saya. Dulu Pak Presiden Jokowi itu tinggalnya di istana dulu. Oh sempat di istana ya Pak? Sempat di istana. Itu, sebelum yang di Bogor ya? Sempatnya di Jakarta. Ruangan saya itu di dalam, bukan di luar. Di dalam itu jadi ada dulu tempatnya Pak SBY tanda tangan itu yang di atas itu ada buat rapat kabinet. Nah saya ada di situ. Nah setiap pagi saya datang itu sering saya lihat Pak Presiden Jokowi itu sedang di Selasar itu yang tempat pertemuan di ada sofa itu yang warna putih agak kuning-kuningan itu. Kalau saya datang itu kadang-kadang dipanggil sama Pas Pampres, Pak Johan dipanggil Bapak gitu. Nah kita diskusi di situ di apa? Jadi pagi-pagi itu. Pagi-pagi beliau minum sambil minum kita minum teh, cerita-cerita apa saja. Nah disitulah kadang-kadang kesempatan itu saya gunakan untuk menanyakan beberapa hal yang dibutuhkan oleh teman-teman media. Sesekali saya sampaikan. Nah dari situlah kemudian saya kalau ditanya wartawan selalu mengacu pada apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi kita tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang juga. Tetapi kalau dulu biasanya gini, Pak Presiden Jokowi itu ngomongnya singkat. Singkat ya. Kemudian selanjutnya ke Pak Johan aja gitu. Nah, saya mengembangkan yang dari singkat itu. Ya, dari 5-6 kalimat itu bisa menjadi 100, tapi sebenarnya isinya ya 5-6 kalimat itu aja sebenarnya. Tapi kita wartawan itu kan senang kalau kita banyak ngomong, tapi kalau disarikan sebenarnya maksudnya itu gitu. Nah, di situ makin lama makin mungkin banyak tahu juga kan Pak Jokowi, sehingga kadang-kadang ada yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada Pak Jokowi untuk menjawab pertanyaan media. Kalau lama udah hafal Pak. Bukan, kalau itu berkaitan yang sudah pernah ditanyakan atau yang berkembang di sidang kabinet. Saya selalu ikut sidang kabinet. Pak Lilian mungkin juga ikut di sidang kabinet itu. Nah disitulah saya tahu mengenai apa dibahas itu. Nah kadang-kadang kan wartawan itu nanyanya ke saya. Nah, apa sikap sebuah kebijakan di dalam keputusan rapat kabinet? Kalau detailnya biasanya menteri terkait yang menjelaskan, atau Seskap atau Pak Pratik ya, Mensesnek dulu. Tapi kalau lanjutannya itu biasanya nanyanya ke saya. Kalau saya ikut di situ dan tahu perdebatan atau apa yang kemudian kita sampaikan ke media. Tapi gini, pertanyaan wartawan itu kan seringkali tidak hanya soal kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Kadang-kadang
pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai pribadi. Oh. Nah itu kadang-kadang kan kalau saya nggak tahu tentang yang berkaitan Ditanyakan, itu, saya nanya. Dulu di awal-awal saya bisa langsung kontak Pak Jokowi. Ya, melalui ajudan dulu. Di awal-awal saya masuk di dan Pak Jokowi juga beberapa kali menelpon saya secara langsung kalau misalnya meminta perkembangan sesuatu gitu ya. Dulu intens dulu, di tahun pertama itu intens sekali dan kemanapun Pak Jokowi, saya selalu ada di Sekitarnya lah ya. di sekitar Pak Jokowi ya, apakah itu di dalam doorstop gitu, kadang-kadang sebenarnya doorstop. Iya. Kadang kalau udah itu sebelum doorstop tuh kadang-kadang diskusi. Oke Pak, tapi gini Pak, pertanyaannya kemudian untuk Pak Julian dan Pak Johan adalah pernah nggak mengambil satu statement atau cara komunikasi tertentu yang ternyata ini berbeda nih sama keinginan presiden nih akhirnya gitu. Itu pernah nggak Pak Julian, pernah nggak? Ya kalau dari pengalaman saya, kalau saya tidak salah ingat ya, sepertinya kalau saya katakan tidak, mungkin itu terlalu kelihatan. Tapi karena saya tidak tahu, tapi yang pasti bahwa kalau yang menjadi indikator bahwa presiden itu kemudian menegur karena dianggap bahwa saya slip of the tongue misalnya, salah bicara, tapi itu tidak ada, belum. Itu tidak pernah ada. Pak SBY nggak pernah sampai. Iya, kalau sampai dalam kategori peneguran ya. Tapi kalau karena begini, kami di dalam itu punya mekanisme. Juru bicara presiden saya, Mensesnek Pak Sudi Silalahi almarhum dan presiden. Jadi kalau seandainya saya punya satu yang tadi sebut saja sebagai kesalahan yang baik itu disengaja, ya tentu ulangnya bukan disengaja tapi itu tidak disengaja, maka pasti itu akan di take over oleh Mensesnek ya pada saat itu. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Jadi sebelum langsung ke presiden biasanya Mensesnek akan memberikan suatu penjelasan bila mana itu terkait dengan hal yang disampaikan oleh jubir itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya diinginkan oleh presiden. Tapi sejauh yang saya ingat itu tidak pernah terjadi. Kami dalam beberapa kesempatan bersama-sama diminta untuk memberikan pernyataan pers ya kepada rekan-rekan media di istana. Dan sepertinya memang tidak, karena saya selalu berprinsip untuk betul-betul berhati-hati dan menjaga ya, jangan sampai saya mendahului apa yang kemudian sebetulnya itu belum pernah menjadi arahan atau yang diminta oleh presiden, kemudian saya sampaikan. Tapi kan kadang-kadang juga bisa di publik itu menginterpretasikan bahwa apa benar ini presiden yang mengatakan demikian, apakah bukan jubirnya, ya itu kan suatu yang berkembang di luar ya. Tapi yang pasti bahwa semua yang saya sampaikan itu memang secara substansi adalah berasal dari presiden. Jadi saya tidak pernah berimprovisasi atau kemudian coba mengembangkan sesuatu yang sebetulnya bukan berasal dari presiden pada saat itu. Ya. Siap. Gitu. Kalau Pak Johan, pernah Pak Jokowi ngerasa nggak serak gitu menyampaikan apa gitu? Saya malah sebaliknya pernah diminta untuk menganulir pernyataan menteri. Oh jadi ada menteri ngomong. Ada menteri ngomong, kemudian saya diminta ya mungkin Pak Presiden menegur menterinya ya. Perintah itu juru bicara saja yang menjelaskan ya. Saya juga sepanjang ingatan saya nggak pernah ditegur dalam konteks itu ya. Karena gini, kalau ada sesuatu yang saya belum firm ya, saya nggak mau memberikan statement sebelum bicara dengan Pak Presiden. Ya, walaupun wartawan ngejar-ngejar, nanti dulu. Walaupun wartawan ngejar-ngejar. Ya. Bahkan kalau ada pertanyaan belum terjawab, biasanya saya sampaikan ke teman-teman, kasih waktu saya untuk dulu sekali lagi di awal-awal itu saya begitu mudah untuk berbicara dengan Pak Jokowi, makan siang bareng berdua. Itu sering dilakukan dulu di awal-awal. Yang kemudian Pak Jokowi pindah ke Bogor kan. Nah itu dalam kesempatan itu seringkali saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan media yang belum terjawab ya, apalagi kadang-kadang hal sensitif gitu ya. Itu saya nunggu dulu apa yang dimaui atau apa yang sesuai dengan keinginan Pak
Jokowi. Karena berbeda ketika saya menjadi juru bicara KPK. ya. Kalau KPK kan lembaga, Ya. dan saya tahu kebutuhan lembaga itu. Ya. Tapi ini kan person, Ya. yang harus saya ketahui juga. Kalau nggak sesuai, intinya sepanjang yang saya ingat, saya nggak pernah ditegur, malah lebih sering Pak Presiden itu meminta masukan. Kalau pertanyaannya begini, itu menjawabnya gimana nih? Isunya soal ini nih Pak Johan, sebaiknya Bapak ini gitu. Wawancara dengan beberapa Pemret waktu itu juga saya ikut mendampingi, dan kadang-kadang kalau pertanyaannya itu menurut saya menjebak Presiden, maka saya stop. Itu di depan Pak Presiden. Sampai Pemret yang satu ini kesal juga, Johan ini kaca juga. Ini lagi enak-enak. Stop, bentar. Jangan. Ini saya tahu nih maksudnya kemana ini. Saya kan lama jadi wartawan. Ya, Tempo. Gitu ya. Sambil ketawa Pak Jokowi. Si Pemret ini, wah, ini lagi ada Johan jadi susah terganggu juga ya, gitu. wartawan tapi jubirnya mantan wartawan, Pak. Nah, itu kalinya agak susah juga, Pak. saya harus memastikan bahwa Pak Presiden tidak termakan oleh pertanyaan jebakan. Nah, itu saya sering mendampingi dulu di awal-awal. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya gini, ini menariknya gini. Bagaimana cara Pak Julian, Pak Johan itu kemudian memilah mana pertanyaan yang kemudian dijawab atau bahkan pertanyaan yang tidak perlu dijawab? Karena gini, beberapa isu sensitif itu kan kadang-kala ya udah nggak usah dijawab gitu. Nah, itu gimana proses penyampaiannya atau gimana cara memilah isunya gitu? Kemudian ini kayaknya nggak perlu deh ini didiam. Karena kan kadang-kadang dikomunikasikan bahkan bukan jawaban pun adalah juga komunikasi kan Pak, menunjukkan simbol-simbol tertentu kan gitu. Apakah harus dijawab semua? Kan enggak juga gitu. Itu gimana cara memilahnya itu Pak Julian? Ya, kalau pengalaman dulu itu memang saya melihat ya berdasarkan kalau memang itu menjadi satu kebutuhan publik atau yang memang rakyat masyarakat itu harus tahu karena itu adalah hak mereka untuk tahu, itu akan harus kita kita prioritaskan untuk disampaikan ya. Tapi ya tentunya setelah mempelajari dan melihat dan mengumpulkan semua informasi data yang akurat baru kemudian deliver kepada masyarakat. Tapi kalau yang ditahan atau di hold yang tidak perlu disampaikan itu biasanya menyangkut hal-hal yang sensitif, hal yang berkaitan dengan kebijakan atau yang memang belum diputuskan in the middle of process, misalnya seperti kalau memang pemerintah sedang dalam tahap menggodok satu kebijakan dan kemudian itu memang belum menjadi final, belum final, maka itu tidak akan kita. Tapi kan biasanya teman-teman wartawan kan selalu bertanya, gimana Pak Julian? Ya pasti saya akan menyampaikan pada saat itu biasanya dengan ini sedang berproses atau ya mungkin kita harus menunggu waktu sampai kapan itu baru bisa saya sampaikan. Saya belum punya informasi untuk menyampaikannya pada saat ini. Seperti itu. Nah sehingga ya yang penting itu prinsipnya adalah kalau saya dulu melihat transparansi dalam pengertian yang akuntabel ya, yang betul-betul itu berdasarkan fakta atau kenyataan atau kebenaran. Karena tidak mungkin membayangkan sesuatu yang kita create, yang kita buat tanpa berdasarkan pada basis fakta atau kebenaran tadi. Apalagi ini menyangkut satu lembaga kepresidenan. Jadi kadang-kadang memang ada hal yang sudah kita tahu kan bahwa teman-teman wartawan itu kan punya mata yang banyak ya, dan mereka cepat sekali dapat informasi, tapi mereka butuh satu justifikasi terhadap apa yang sebetulnya itu terjadi. Ya, sebetulnya kan wartawan kalau bertanya kan sebetulnya sudah tahu juga apa jawabannya, gitu kan? Nah, jadi untuk sumber klarifikasi seperti itu saya memang harus berhati-hati, bukan dalam arti kita membatasi, tapi memang karena ini konsekuensinya kan bisa kalau sampai itu menimbulkan kegaduhan atau yang tidak diharapkan, ya saya bisa ditegur oleh presiden tentunya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya sering juga untuk menangguhkan dalam arti tidak kemudian merespon menjawab karena memang itu sedang dalam posisi-posisi yang seperti tadi. Seperti tadi. Ya. Pak Johan juga sama gitu atau gimana? Enggak, kalau saya diminta saran gitu ya, rumusnya itu semua pertanyaan harus dijawab.
mau rumusnya sensitif, waktu itu. rumusnya buat saya ya, Rumusnya Pak Johan. memberikan saran ke Pak Presiden, semua pertanyaan itu harus dijawab. Yang menjadi persoalan kan cara menjawabnya, Ya. ya kan? Ya. Kamu nanya mengenai hal yang sensitif, kan jangan bilang begini Pak, jangan nanya itu, jangan bilang begitu. Dijawab aja yang sensitif itu. Ya ini ada tekniknya lah. Ya, pokoknya rumusnya itu. Semua pertanyaan itu harus dijawab. Cuman cara menjawabnya ini yang harus dipelajari ya. Ketika kita ditanya hal yang sensitif kan kita menjawab tapi tidak menjawab kan bisa. Oke. Nggak paham maksud saya? Menjawab tapi tidak menjawab ya. Sebenarnya tidak menjawab pertanyaan, tapi Ya. kita kan menjawab dia bertanya ke kita. Oke. Ya kan? Atau kalau Misalnya, bahasa wartawan kamu normatif tuh Pak. semalam ke Surabaya ya gitu misalnya. Kita nggak pengen menjawab kita ke Surabaya. Memang saya semalam pergi gitu. Tapi ada hal yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Tapi kan jawab kan. Jawaban. Iya. Iya Jawab nggak? iya. Nggak, ini contoh aja. Bisa lihat contoh ya ya. Tapi gini, prinsip saya sebagai juru bicara, tugas saya adalah memberi masukan kepada Presiden terkait dengan komunikasi publiknya. Jadi rumusnya itu dulu, bahwa semua pertanyaan harus dijawab. Yang kedua, kalau Bapak tidak berkenan menjawab, misalnya itu sangat sensitif buat Presiden, kan ada juru bicara. Ya. Ada juru bicara. Itu udah saya misalnya. Tapi jangan lari gitu. Ngerti Mas saya? Tadi kan pertanyaanmu Memilah gimana ya? Kan memilah menjawab tidak menjawab. Tapi ketika ada wartawan itu ditanya, maksud saya itu jawab aja, meskipun tidak menjawab pertanyaan. Nah kan ada jubir itu kan bumper sebenarnya. Kalau presidennya salah ngomong itu nggak ada yang ngoreksi Pak. Tapi kalau jubirnya ngomong meskipun itu maksudnya dari presiden, kan jubir yang dikoreksi. Yang dikoreksi kan jubir. Padahal sebenarnya yang dia omongkan, jubirnya ngomong itu sebenarnya atas perintah. Ternyata jawaban yang atas perintah tadi itu menjadi pro dan kontra di publik. Yang disalahkan kan tidak bukan presidennya. Ada yang bisa mengoreksi. Siapa yang mengoreksi? Ya, presiden bisa. Maksud saya sebenarnya jubir yang disampaikan jubir itu kurang tepat misalnya. Kan ada yang ngoreksi. Tapi kalau presiden yang ngomong, yang ngoreksi siapa? Nggak ada. Gitu. Jadi sering gitu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mengadu domba. Dulu pernah Pak Julian ketika Pak SBY sedang roadshow ke Jawa Tengah, ingat ya? Yang Demokrat dulu. Itu kan ada komentar-komentar yang kemudian mengkritik Pak Presiden Jokowi. Nah, saya disuruh menjawab, Pak Jokowi tidak menjawab langsung itu. Tapi jawaban saya sampaikan itu kan Pak SBY presiden 2 periode, yaitu mungkin buat masukan buat Pak Presiden Jokowi, bagus saja itu masukannya. Tapi mungkinnya ini yang kita agak nyerang-nyerang sedikit. Gitu. Taktik kita itu dulu. Nah ini kan gaspol lah kita omong aja. Nggak apa-apa Pak. Tapi pertama kita ini dulu kan Pak SBY negarawan. Ada dulu. itu beritanya ada itu. Waktu beliau roadshow ke ini, ada yang soal mangkrak lah kalau nggak salah waktu itu. Ada pembangunan di zaman Pak Jokowi yang dibilang mangkrak, jalan ini terlalu gitu-gitulah kritiknya. Tapi kita terima kritik itu karena Pak Jokowi diskusi sama saya. Ini gimana? Ini sebaiknya dijawab Pak Johan. Nah ada 2. Kalau dia menjawab, jawablah begini. Saya harus ngomong begini juga. Itu kalau Pak Jokowi jawabnya gini. Jawablah begini. Saya ngomong begini juga. Sesuai sama arahan Pak Presiden ya.
Tapi kita kembangkan lah kalimatnya. Substansinya tadi seperti Pak Julian sampai. Iya. Substansinya yang penting sama. Yang kedua ada arahan yang udah terserah Pak Johan nanti dijawabnya. Nah kalau udah bilang begitu, terserah saya menjawab. Kalimat-kalimatnya saya yang pilih gitu. Oke. Ya, kayak tadi yang saya cerita itu, saya lebih banyak menjawab hal-hal yang bukan soal saklek kebijakan ya, bukan soal saklek undang-undang, tapi yang hal-hal yang seperti yang tadi itu ada miskomunikasi atau kritik yang menurut saya kurang pas juga gitu. Tapi kita bungkus itu ada juga peristiwa ada seorang menjadi tersangka gitu ya di KPK yang kemudian Pak Jokowi dikejar lah. Ini gimana nih Karena salah satu menterinya gitu ya Pak. Atau menterinya atau apa. Terus dia nanya gimana ini. Saya selalu gini Pak Bapak Presiden harus selalu menjawab itu ada konteks aturan dan perundang-undangan harus disebut. Itu kalau itu enggak di ini ya paling aman jawabnya adalah kita menghormati proses hukum yang ada di KPK misalnya. Selanjutnya tanya Pak Johan gitu biasanya. Nah, wah, saya yang Pak Johan dipakai Pak Jokowi sampai sekarang itu. Dipakai terus itu Pak. Nah, saya yang kemudian yang panjangnya itu saya. Oh ya. Yang tidak hanya proses kita menghormati proses hukum. Beberapa kali itu di KPK tapi kita kembangkan. Tapi mengembangkannya itu ya tidak melanggar substansi yang dia sampaikan. Karena saya kan pernah di KPK, jadi saya tahu sedikit lah proses bagaimana seseorang menjadi tersangka, kemudian apa yang harus dilakukan. Misalnya seorang menteri menjadi tersangka ya harus segera dinonaktifkan. Ya. Itu misalnya. Misalnya gitu karena ada aturannya ya, berbasis aturan. Misalnya itu. Nah, saya mengembangkan sampai ke situ, tapi kan tetap aja kita menghormati proses hukum yang ada di KPK dan lu sebagai wartawan dulu kan nanyanya banyak kan. Kita jawab semua, tapi sebenarnya isinya kan ya itu aja sebenarnya. Kita putar aja. Ya gitu. Kalau Pak Johan tadi kan menyampaikan ke Pak Jokowi saran-saran itu termasuk menghormati proses hukum. Jangan-jangan Pak SBY sering saya sedih prihatin tuh Pak Julian yang itu juga. Udah, Pak bilang aja Pak prihatin sedih gitu. Jangan Pak Julian tuh. Enggak, karena begini. Enggak. Saya enggak pernah menyampaikan seperti itu. Itu adalah bahasa langsung. Itu memang Pak SBY sendiri berarti ya? Ya, karena beliau itu punya empati dan simpati yang dalam ya. Saya kira semua, karena saya tahu bukan karena saya memuji beliau, tapi memang concern Pak SBY dalam posisi beliau sebagai presiden itu terhadap masyarakat, terhadap rakyat itu betul-betul dalam. Saya tahu persis itu. Jadi memang ketika bicara mengenai satu isu, biasanya itu kan yang dilihat latar belakang, kemudian bagaimana dampak terhadap rakyat. Ambil contoh misalnya dulu pada tahun 2012 ya, kalau saya tidak ingat, maaf ya ini kalau tidak kalau salah presisi, nanti koreksi. Itu kan ada rencana kenaikan harga BBM. Saya nggak tahu persis bulannya apa. Dan memang itu kondisi yang extraordinary, harus dinaikkan ya, karena kondisi ya kesehatan fiskal dan perekonomian semua yang ada di internal di dalam itu memang meminta untuk agar bisa disesuaikan lah ya harga BBM waktu itu tidak banyak, dari 4.500 menjadi 6.000 kalau tidak salah, dan akhirnya itu gagal kan karena memang resistensi publik dan juga mungkin itu nggak jadi ya Pak? Tidak jadi, tapi tahun berikutnya 2013 kalau tidak salah itu jadi. Baru naik memang indikator ekonomi dan semua variabel lain yang secara ekonomi itu mendukung. Tapi pada saat itu yang menjadi prioritas Presiden Pak SBY itu adalah bagaimana ini dampaknya terhadap masyarakat kecil. Ya, kita tahu bahwa ketika BBM dinaikkan itu kan sudah jelas bahwa semua akan terkena dampaknya pasti ya. Tapi yang pasti concern beliau adalah ke masyarakat kecil. Nah, karena bukan mencapai bahwa prihatin terhadap masyarakat kecil, tapi bagaimana agar menyelamatkan mereka bila mana ini akan ditingkatkan. Itulah kemudian muncul satu pengembangan kebijakan model untuk memberikan subsidi, bantuan, macam-macam skemanya, yang kemudian juga diteruskan oleh pemerintah berikutnya ya Pak Jokowi. Itu adalah satu sikap beliau dan memang itu keluar terekspresikan pada setiap publik. Komunikasi di internal sendiri dengan Pak Julian juga
Iya, tersampaikan. karena dengan begitu makanya kalau disampaikan kemudian saya prihatin. Mungkin kalau hanya diksi itu yang dianggap itu sepertinya apa ya, banyak penafsiran. Oke. Tapi sebetulnya itu punya muara atau muatan yang dalam terhadap apa yang sebetulnya menjadi prihatinan dari Pak SBY pada saat itu. Oh, oke. Ya, silakan. Wah, ini Pak Wahyu, selamat datang. Wah, Waduh. kita udah selesai. Sebenarnya bukan jubir ya Pak, tapi lebih ke kepala protokol kan waktu Iya. itu, Mas Gus Dur. Ya, Nah, itu dulu komunikasi Gus Dur sama kepala protokol yang agak unik itu yang kayak apa tuh Ketawa. maunya Gus Dur itu Pak? Gus Dur itu kan kayaknya kesannya semau-maunya aja. loh, Pak itu Nah, salah. itu gimana itu kesannya? Bukan Bukan lebih semau-maunya. lebih seru dari semau-maunya. Lebih parah ya. Bukan lebih parah. Oh. Kamu itu jangan diartikan jelek terus. Loh, ya kawan. apa sih? Gus Dur itu ya seperti itulah apa namanya, idiom atau statement yang selalu dikutip di mana-mana. Gitu aja kok repot. Ya? Jadi protokol itu sebenarnya Repot. harusnya kan repot. Ya. Tapi kata Gus Dur gak usah repot-repot. Ya kan? Oke. Jadi maksudnya begini. Jangan protokol yang menentukan presiden. Oh. Tapi presidenlah yang menentukan protokol. Jangan dibalik-balik. Bosnya itu istilahnya Pak Presiden. Johan. Ya, Bosnya itu Jokowi. Pak Jokowi, Pak Johan. Ya. Saya bos saya Gus Dur, Gus Dur, Presiden ya. Gus Dur ya kan Mas? Iya, iya. Beliau Pak Pak SBY. SBY. Tapi semua juga bos saya juga. Oke, Dulu. Tapi dulu. Penting itu. Sekarang ya bebas. Ya. Oh gitu, jalan protokol yang Iya jangan dibalik-balik. Ngatur-ngatur. Gitu ya, tolong dikoreksi saya pada kolega-kolega Ya. junior saya ini kan. ya Jadi paling. janganlah protokol itu yang ngatur-ngatur presiden. Oke. Yang menentukan, yang ngarang-ngarahin, Oke. ya kan? Tapi presiden yang menentukan, yang memutuskan. Oke. Nah, kita tinggal melaksanakan saja. Oh. Lah kan enak. Enak toh, tinggal kita ini menjalankan sesuai dengan apa prinsip-prinsip yang dimaui atau dikendaki oleh presiden. Tapi pernah nggak itu akhirnya sebagai kepala protokol itu nggak sesuai sama maunya Gus Dur? Loh, nggak sesuai itu dalam arti Akhirnya Gus Dur nggak ada gitu. beberapa event acara yang subject to discuss gitu ya. Oke. Bahasa Maduranya gitu, subject to discuss. subject to Jadi boleh didiskusikan. Misalnya yang paling waktu itu. ada kunjungan tiba-tiba itu yang saya sampai sekarang itu paling berkesan di pikiran dan hati saya dan perasaan saya dan juga catatan saya sampai sekarang adalah ketika pada suatu malam saya itu dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid ketika saya ada di Istana Merdeka waktu itu. Nah, dilalah beliau sedang ketemuan Bu Mega, Wakil Presiden, Megawati. Saya dipanggil, yuk Gus, siap Pak Presiden. Ini loh, apa namanya, nanti ini kan saya sama Bu Mega mau ada pertemuan penting di Istana Batu Tulis. Oke. Istana Batu Tulis itu di Bogor. Ya. Untuk acara penting apa, kamu gak usah tahu katanya. Oh ya, siap Gus. Oke. Ya memang protokol Iya, nggak boleh protokol tahu, nggak nggak boleh usah tahu. tahu yang Iya. gitu-gitu. Oke. Substansi urusannya presiden. Oke. Kecuali jubir lain lah, jubir Ya, kan. bener. Kadang-kadang sok tahu juga kalau jubir kan juga harus gitu. Kadang-kadang, ya kan? Ya. Kan? Jadi saya tanya acaranya apa? Ya pokoknya pertemuan dengan Bu Mega berdua aja, jangan ada yang lain-lain. Oh siap Gus. Yang jadi masalah apa? Itu loh Bu Mega komplain. Bu Mega komplain. Karena kok ada para petugas istana, ada pejabat-pejabat setempat, keamanan segala macam, sampai kepala istana di Batu Tulis itu kok siap untuk berderet menyambut kedatangan beliau. Ya kan itu biasa dalam dunia protokoler itu ya, presiden ya masa didiemin, ya harus ada yang nyambut lo datang. Oke. Apapun sifat kunjungannya. Oke. Nah, Lah karepe Bu Mega nggak usah yang lain-lain, nggak usah perlu tahu. Ini adalah pertemuan yang silent. very special private gitu loh. Oh, nggak perlu oke. publik tahu, nggak perlu pejabat-pejabat di istana Very tahu. confidential. Very confidential. Confidential. Ini lebih
paham Iya. beliau. Ini kok Ya malah cocok banyak, jubir ya. banyak rahasianya. Ya. Saya pegang rahasia. Bosku sih. Ini bos ini ya. Bos dulu. Dulu Pak Johan, kamu ini Kita nurut. keterangan waktu itu penting. Sekarang itu. Tapi itu dulu. Iya. Oke. When I was young. Ya, when you were ya. Now getting younger lah. Younger Now. ya. Jadi Pak Julian ya mulai nggak betah dengan tongkrongan ini kayaknya ya, paling loh, tenang. Pak Julian itu justru kau yang keliru. Beliau itu aslinya orangnya sangat informal. Oh, iya. Cuman karena tuntutan skenario harus kelihatan formal. Aslinya orangnya ini ya belakang kita. Ya asal goblok juga. Lepas orangnya ini. Baik, bener. Masa. Oh iya, sangat. Ketika saya ikut perjalanan beliau dengan Pak SBY waktu itu beliau jadi juru bicaranya sangat kooperatif dan saya dapat informasi yang menarik, ya kan, dan sangat helpful beliau ini. Wes to ceritakno Gus Dur Apa? dulu tadi. Itu tadi Ya, perlu. tadi. Oke, Itu belum. perlu diteruskan tadi. Bu Mega Nah, intinya Bu Mega bilang, ya pokoknya nggak mau ada orang lain. nggak rame-rame Ya lah. udah, usah rame. Itu siapa itu? Siapa pejabat-pejabat di situ? Udah suruh pulang saja kata Gus Dur. Oke. Itu ya Pak ya? Iya, usah orang-orang banyak. Pulang. Oh ya sudah siap. Makanya protokol ini kan cuma menjalankan saja. Menjalankan, ya. Apa perintahnya bos kami yaitu presiden Ya. dan wakil presiden dalam hal ini. Kalau memang kunjungan itu sifatnya perjalanan presiden, acara presiden, wakil presiden itu ada yang namanya kunjungan resmi. Ya kan? Betul. Ada kunjungan tidak resmi. Ada kunjungan Apa? semi Incognito. incognito. Ada Oke. yang full incognito. Tinggal dipilih yang mana. Nah, langsung Gus Dur jawab, aku mau yang full incognito katanya. Artinya full incognito nggak ada siapa-siapa pun Siapa-siapa. udah. Wah, siap. Ya kalau memang begitu ya kami tinggal melaksanakan. Ya. Ada itu bukunya itu ada. Ya kan? Ya, SOP-nya. SOP. Ya kan? Dalam fikih perjalanan presiden acara itu ada itu. Ada, ya. Full incognito. Nah, ditegaskan karena full incognito ditegaskan lagi oleh Gus Dur dan juga dikuatkan Bu Mega, nggak usah patwal. Nggak usah tulit. Nggak usah. Oke, di pertemuan itu. Iya, nggak usah. Terus ya sudah. Terus yang lebih penting lagi, saya harus satu mobil dengan Bu Mega. Lu bayangin Pak, Itu yang waktu itu masih Nggak boleh bahaya, gitu ya. nggak boleh ya. Nggak boleh. presiden, wakil presiden maunya satu mobil dalam perjalanan ke Bogor. Waktu itu konteks politik kan lagi tidak baik-baik saja. Ya. Dalam arti kan bom itu bertebaran di mana-mana. Ya. Daerah masih banyak bergejolak. Ya. Maklum masa transisi. Jadi sangat riskan, Pak. Maka ketika mendengar begitu saya bilang, ya udah mau berangkat, tunggu dulu Gus, sebentar. Saya mau atur dulu karena ini kan rangkaian udah disiapkan biasanya. Mereka udah siap jauh-jauh hari. Kalau ada perubahan kayak gini harus dibicarakan dulu. Kasih kami menizin Bu Mega 10 menit, ya kan? Udah saya lapor kepada dan Pas Pampres dan Grup A dan Denwalpri. Bahkan akhirnya beliau kaget dan akhirnya harus atau wajib menelpon Panglima TNI. Laksamana Widodo AS. Pak Widodo AS kan dia yang pegang keamanan semuanya, ya kan, kalau ada apa-apa. Pak Widodo AS langsung nelpon saya. Yuk, katanya gitu. Aku tidak mau mengambil risiko. Ini berbahaya, situasi kayak begini. Nanti bukan soal jabatanku, nanti kalau ada apa-apa dengan presiden tuh nggak bagus untuk negara. Jadi emang nggak boleh satu. boleh. Boleh tanya aja dua ini, tanya aja Ada mau itu nggak ya. itu. Ya. Iya kan? Aturan di mana-mana itu. Nggak Nah, boleh jadi satu ya. mana-mana. Oke. Begitulah ceritanya. Terus ya udah akhirnya Pak Widodo, Panglima TNI yang terhormat, ini perintah sekaligus arahan dari presiden dan wakil presiden. Berdua ini jarak mungkin 5 meter dari saya. Kalau Pak Panglima TNI Pak Widodo mau nawar, tidak boleh itu. Monggo silakan bicara langsung begitu. Bener nih. Iya. Bener saya tawarkan gitu. Enggak usah. Kowe ae.
saya Malah aja. disuruh. Loh, saya bisa apa Pak? Saya kan cuman petugas, pesuruh. Ya kan yang menjalankan apa perintahnya beliau. Kayak gitu udah perintah. Tanya lah dan grup A kalau tidak percaya. Oke. Yang langsung di acara di situ Pak Ote Ruhiat waktu itu Kolonel Ote Ruhiat. Ya. Kolonel CPM Ote Ruhiat. Terus piye akhirnya, Pak? Ya udah akhirnya mau tidak mau ya harus dilaksanakan wong perintah. Ya. Jalan lah mau berangkat iring-iringnya ditoto dulu, kemudian apa namanya udah sebentar gua atur dulu. Oke. Ini nggak bisa nih. Nah, rangkaiannya dibikin jadi satu jadi rangkaian presiden wakil presiden jadi satu gitu ya. Oke. Tapi patwalnya nguing-nguing tidak dinyalakan, cuman tetap membuka jalan tuh kira-kira jalan 1 kilo Jadi maju jauh. jauh, jadi nggak kelihatan sepertinya nggak dikawal. Oh. Padahal itu dikawal. Full. Jadi perintah seperti itu ya saya coba tafsirkan semaksimal mungkin Karena untuk subjek tetap. to discuss tadi. Nah itu Subject subjek to to discuss. discuss dan subjek to ya tafsir Tafsir sendiri protokol. lah kira-kira yang aman. Iya kan? Tafsir Itu protokol. yang lebih besar. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya ya. Ya. Dan yang penting kan nggak kelihatan tulit-tulit dan memang nggak ada tulit-tulitnya. Wong dimatiin kok. Iya, gak Ya ketok. kan? Dan nggak ada pengalaman, nggak ada wong jalan 1 kilo. 1 kok. kilo. Aman semua yang sampai ke sana, yang pasti udah nggak ada orang sama sekali karena sudah disuruh Clear pulang area. semuanya pergi. Ya. Dulu lah di situ ada pembicaraan penting Oke. yang menyangkut aspek-aspek ya beliau berdua kan memang sejauh ini kan hubungannya dekat sekali kayak kakak adik itu Gus Dur dan Bu Mega. Ya kan? Ya. Dari soal ngupasin mangga lah segala macam. Ada teknik kupasan mangga Bu Mega yang paling disukai Gus Dur. Sur. Iya, iya. Nanti itu nanti ya itu Oke, aja. nanti ya. Iya. Iya, Nah, iya. aku mau ke Pak Julian, Pak Monggo. Juan ini. Monggo. Pak ambil apa minum dulu. Gimana caranya akhirnya ketika kita harus menghadapi sebagai jubir masa-masa kritis dalam pemerintahan. Misalnya di masa Pak Julian dulu nih Pak Johan. Waktu itu kan kalau nggak salah Pak Julian menjabat itu sebagai jubir, Pak SBY itu lagi ada persoalan soal kasus Senturi itu, skandal Senturi. Bang Nah itu Senturi. gimana seorang jubir harus memberikan masukan, harus merespon publik juga ketika ada satu skandal, misalnya katakanlah Senturi yang langsung direct hit diarahkan kepada Pak SBY dan pemerintah waktu itu. Ya begini, mengenai Bank Senturi ini kan sangat sensitif ya waktu Ya. itu. Saya kira ini juga semua kita pasti masih ingat lah mengenai hal itu. Saya masuk di pemerintahan Pak SBY periode kedua itu bulan Oktober 2009. Oke. Bank Senturi itu kan mulai muncul pada saat subprime mortgage crisis itu ya, Lehman Brothers isu mortgage yang akhirnya membuat bukan saja kita sebetulnya tapi seluruh dunia terdampak tahun 2008. Nah jadi apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah saat itu, saya jelaskan dulu point of view-nya ya di belakang ya, karena saya belum masuk dan peristiwa itu sudah berjalan, ya, bailout Bank Senturi itu sudah jalan. Di sana kita tahu ada KSSP, Komite Stabilisasi Keuangan itu, Menteri Keuangan sebagai pengambil keputusannya, ada Gubernur Bank Indonesia, ada LPS juga, dan itu berjalan ya. Dan ketika saya masuk, ya itu memang menjadi isu yang sangat besar. Nah pertanyaannya ketika kemudian itu dialamatkan kepada saya sebagai jubir presiden, saya itu kan memahami konteks Bank Senturi bahwa itu adalah satu isu besar yang dimana tidak langsung secara serta-merta itu langsung kepada presiden, karena presiden bukan operasional teknis dalam hal itu. Ya, itu dalam pemahaman saya dulu. Tapi ini kan nggak mungkin saya denial terhadap apa yang kemudian ditanyakan kepada saya terkait Senturi. Maka oleh sebab itu ya bukan karena sebagai normatif ketika saya harus mengatakan ya presiden pada posisinya jelas itu menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan dan mendukung proses itu. Ya, tapi tidak mungkin kemudian presiden dikatakan terlibat secara langsung karena memang itu sangat teknis di dalam dalam hal keuangan. Nah, cuma yang menjadi masalah kan karena pada saat itu muncul pertanyaan publik ya yang sangat sensitif adalah penjelasan mengapa kemudian ada peningkatan dari injeksi terhadap bank gagal bayar default Bank Senturi itu dari yang semula 1,3 triliun menjadi sekian dan akhirnya menjadi
6,7 triliun dan 4 atau 3 kali injeksi waktu itu. Nah ini memang sulit, tapi sekali lagi ini mungkin merupakan satu pengalaman yang baru dan sangat berat bagi saya dalam posisi sebagai jubir presiden, karena saya sebetulnya tidak dibekali informasi yang cukup terkait hal itu, karena saya belum masuk di sana. 2009 itu kan sudah berjalan, 2008 itu eksekusinya. Tapi saya juga tidak mungkin bisa mengatakan bahwa itu bukan urusan saya, bukan urusan presiden juga. Karena ini menjadi isu yang besar, yang sangat politis, high politics. Nah, karena itulah ketika itu diramaikan dan kemudian dibuat pansus pada tahun berikutnya di 2010, pansus DPR soal Bank Senturi, dan kita tahu hasilnya dari opsi A dan C itu, di mana opsi C yang kemudian itu yang menjadi diambil keputusan. Ya setelah itulah saya merasa tenang. Kenapa? Karena pada saat itu Presiden kemudian memutuskan untuk menyampaikan pandangan atau political standpoint beliau sebagai Presiden terhadap kasus Bank Senturi pasca panja DPR. Dari situ saya melihat bahwa ini membuat menjadi clear, paling tidak untuk saya. Kenapa? Karena memang itu sulit. Ya. Saya merasa bahwa saya harus menjalankan sesuatu di mana saya tidak punya cukup kredensial untuk dalam posisi menjawab itu. Tapi kenapa? Dan memang harus langsung Pak SBY gitu ya? Ya, dalam pengertian begini, kenapa Pak SBY juga kan pada saat itu yang saya ingat ya pernah menyampaikan saya, Julian, ya hati-hati dengan Bank Senturi. Ya, maksudnya bukan tidak perlu dijawab, tapi jangan saya sampai membuat suatu pernyataan yang akibatnya itu akan menjadi blunder, menjadi kesalahan nantinya. Dan karena ini kan melibatkan satu, di dalam pemerintahan ada Kementerian Keuangan, ada Gubernur Bank Indonesia, maksudnya Bank Indonesia memang di luar dari pemerintah, dan ada lembaga penjamin LPS ya. Jadi saya kan harus bukan mengorkestrasi, tapi paling tidak boleh ada perbedaan antara tiga pandangan suara dari tiga harus sama. Sementara di satu sisi kita tahu itu ada ketegangan yang tinggi sekali ya, in terms of political tensions ya. Dan ini nggak mudah ya, karena Kementerian Keuangan mungkin punya pandangan sendiri, Bank Indonesia punya pandangan sendiri ya, meskipun mereka tetap dalam pengertian bekerja sama di sana ya. Jadi karena itulah ketika Bank Senturi ini muncul ke permukaan, ya saya harus katakan bahwa itu sangat berat bagi saya untuk mengambil posisi agar tidak kemudian menjadi bagian dari turbulensi berita yang ada saat itu. Ya, karena kita tahu sudah diproses di Penja dan Presiden menyampaikan pidato di Istana malam kalau tidak salah waktu itu ya, saya lupa tanggalnya. Tapi setelah itu sekitar 30 menit atau 50 menit begitu. Dan saya pikir semua itu adalah intisari dari apa yang, ya tentu kami juga terlibat sebelumnya. Saya juga sudah tahu bahwa itu akan bisa paling tidak menyampaikan satu yang menjadi bagaimana posisi Pak SBY sebagai presiden pada saat yang selalu ditunggu kan. Tapi memang karena beliau itu menjaga jarak dalam pengertian bahwa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan kan tidak mungkin tiba-tiba masuk dalam urusan yang sangat teknis. Ya. Maka oleh sebab itu diserahkan ya Gubernur Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan saat itu yang menjelaskan, dan itu sudah dilakukan dan terpulang kepada publik pada akhirnya. Jadi kalau ada kemudian menyatakan bahwa hal itu sebetulnya bisa diterima, setengah bisa diterima dan sebagainya dan seterusnya, atau tidak bisa diterima sama. Tapi yang jelas setelah itu kan keputusan yang dikeluarkan oleh Panja itu membuat proses selanjutnya berjalan, begitu ya Pak John ya. Jadi memang diteruskan KPK pada saat itu ya, dan kita tahu bahwa karena tidak cukupan bukti dan sebagainya, itu akhirnya dianggap sebagai satu yang yang harus diterima oleh semua. Oke, siap. Kalau Pak Johan gimana Pak? Zamannya Pak Jokowi itu kan ada satu yang cukup panas juga waktu itu, soal 212, pembelahan yang cukup parah itu Pak waktu itu. Gitu gimana Pak Johan merespon itu, dan bagaimana waktu itu dinamikanya untuk merespon itu gitu? Karena kan kaitannya dengan polarisasi yang cukup kuat juga waktu itu, dan Pak Jokowi masuk di dalamnya gitu sebagai aktor yang ditarik-tarik juga gitu. Kalau 212 itu lebih kepada ini, lebih kepada sekelompok orang yang kemudian ini kan lanjutan dari Pilkada DKI sebenarnya.
Jadi sasaran Bahkan dari 2014 toh Pak, 14, 17 lanjut terus toh. enggak ya, eskalasinya. 212 ini kan lanjutan dari Oh yang 17 secara spesifik ya. secara spesifik kan. Nah itu di Pak Jokowi ini orang yang senang simbol ya, senang simbol. Ketika ada Jumatan di Monas, Ya. itu yang semua orang baik. Waktu itu saya sampai nginep di istana itu, nggak pulang ya. Setelah ada Yang demo-demo Jumatan Pak Jokowi akhirnya datang itu. pagi itu kan, itu ada Panglima TNI, ada Kabin, ada Kapolri. Semua itu menyarankan agar Pak Jokowi tidak ikut di dalam karena lebih bahaya soal keamanan. Ini mungkin agak mirip yang tadi Pak Protokol sampaikan itu. Iya. Tapi ini Siapa? Protokol siapa? Pak Wahyu Iya. Muryadi yang Iya. dulu bekas bos saya dulu. Dulu. Iya, iya. Dulu sekali. Dulu sekali. Iya. 20 tahun lalu ya, Pak. Nah, ketika itu kami menunggu di ruang yang sebelah masjid itu Pak Ya. Yulia. Di situ ada Pak Wiranto, ada Panglima TNI, Pak Gatot dan lain sebagainya. Kita nunggu keputusan Pak Jokowi. Begitu dia kita menyangka semua bahwa ini bahaya, lagi gerimis pula kan, pengamanannya agak sulit. Kemudian Pak Jokowi keluar, kita sholat di sana gitu, langsung itu nggak ada persiapan pengamanan pas pampres saja. Kemudian Pak Yusuf Kalla datang kan, itu pun dia nanya juga, Pak Presiden kita Jumatan di mana? Dia pikir kan ada masjid di dalam tuh. Kemudian kita Jumatan di sana di Monas itu. Lalu kita bareng-bareng lah jalan kaki itu fenomenal menurut saya Situasi itu siang situasi, itu ya. dan disitulah sekali lagi dulu ya. Ya. Ini perlu di bold ya dulunya itu. Pak Jokowi menunjukkan nggak kaleng-kaleng gitu loh ketika menghadapi Kok dulunya demo. harus di-bold soal. Ya kan biar tahu ini timelinenya dari protokol kan dulu bos saya. Oke. Tapi itu kan dulu sekali Dulu gitu. sekali. Nah begitu datang ke Monas dia naik panggung, Ya Pak Jokowi. dia ikut takbir luar biasa waktu itu, sehingga kayak kesihir itu orang yang ada karena kebetulan saya saksi mata, saya ikut naik ke panggung juga. Padahal Pak Jokowi dianggap waktu itu berseberangan kan sama Bukan itu, gitu. kan mereka menyerang Pak Jokowi, Menyerang, kan, kelompok itu kan. Intinya inilah ada Pak Amin Rais juga waktu itu hadir di sana. Pak Jokowi naik didampingi Pak Wiranto, kemudian ada beberapa menteri. Nah kebetulan saya ikut juga naik ke atas, dia ikut takbir juga. Nah itu langsung seolah-olah masa itu menjadi tidak teriak-teriak memaki-maki lagi gitu. Endingnya habis itu sholat terus kembali ke istana aman-aman aja gitu. Itu keputusan yang melawan semua. Ada dua ketika bom yang di Tamrin. Itu semua menyarankan, baru ada bom Pak Jokowi datang ke sana. Itu semua orang juga jangan, masih bahaya kita kan nggak tahu ada bom. Dia menunjukkan ininya, datang ke sana kemudian melihat aman-aman aja gitu. Sebenarnya yang paling penting bukan itu, tapi revisi undang-undang KPK itu yang menurut saya yang punya dampak politik yang sangat besar ya sampai hari ini ya. Sebenarnya revisi undang-undang KPK itu sudah diniatkan atau sudah ada nafsu untuk itu sudah lama itu, sejak saya di KPK, sejak saya masih di KPK yang kemudian digerakkan oleh beberapa anggota DPR kan. Kemudian saya masuk di istana 2017-18 itu sampai DPR udah mau memutuskan itu. Nah ketika itu inilah fungsi juru bicara itu menurut saya yang juga harus bisa memberi masukan kepada
yang dijuru bicarai gitu. Ya, Pak Johan waktu itu sudah menyarankan Pak Jokowi untuk tidak. Nah jangan waktu ikuti itu gini, jadi waktu itu di DPR sudah rapat tinggal menunggu putusan presiden ini setuju apa enggak. Dulu inisiatif DPR dulu, ya revisi undang-undang KPK yang 2017-18 sekitar jam 9 pagi Pak Jokowi lagi di Amerika waktu itu. Saya coba kontak dulu gampang ya, kontak-kontak dengan presiden itu zaman dulu. Emang sekarang Kita susah. ya saya nggak tahu, Oh, jubirnya iya, kan bukan saya. Sorry, ya dulu ya ini nanti tolong dibul. Dulu. Saya kontak ajudan, kemudian ajudan Pak Johan, mohon maaf Bapak sudah di peraduan, maksudnya udah masuk kamar. Saya bilang istilahnya ini peraduan penting. Ya, kan tempat Kayak raja tidur. ya peraduan. Emang nggak sama Setelah Jono tidur. apa istilahnya? Ya istirahat gitu. Oh iya, Ya, sedang istirahat gitulah. Leye-leye. Kemudian mohon maaf ini penting sekali karena di sini kami menunggu pernyataan dari presiden dibutuhkan karena DPR sedang menunggu. Udah, coba saya sampaikan kata ajudan. Udah, saya tunggu sebentar, nggak lama telepon dari sana, Pak Johan izin Bapak ingin bicara gitu. Nah baru saya, di dalam pembicaraan itu saya sampaikan, Pak ini kita harus segera merespon. Terus Pak Jokowi, gimana pendapat Pak Johan? Menurut saya jangan direvisi Pak undang-undang KPK karena ini lahir dari reformasi dan ini kelompok-kelompok anti korupsi itu sangat menentang. Nah ini kan pemerintah kan butuh juga dukungan dari kelompok-kelompok terutama tentang pemberantasan korupsi. Terus gimana? Saya usul Pak, bagaimana kalau saya statement bahwa sampai hari ini Pak Presiden belum memutuskan untuk belum tepat waktunya merevisi undang-undang KPK karena ini masih dibutuhkan undang-undang 30 tahun 2002 itu masih dibutuhkan. Ya saya setuju. Begitu Presiden ngomong setuju, saya langsung konvers di wartawan sampaikan bahwa sikap Presiden tidak setuju hari ini undang-undang KPK direvisi karena menurut Presiden undang-undang KPK sampai hari ini masih dibutuhkan gitu. Saya kemudian dimusuhin beberapa anggota DPR kan, dibilang Johan Budi ini nggak mewakili Presiden, ini mewakili KPK. Ada, coba kamu cek di itu, ada itu jejak digitalnya ada. Pak Wahyu jejak digital ada. Nah, jadi ya bisa dilihat. Dulu ya. Dulu. Kemudian nggak berhasil lagi itu kan. 2018 diulang lagi tapi nggak berhasil. Nah menjelang 2019 ketika itu saya sudah nggak di istana lagi kan nyalek saya. Saya nggak diberi kesempatan untuk memberi masukan. Tapi begitu rame saya diminta masukan juga setelah demo-demo itu. Saya di telepon Pak Pratik waktu itu diminta pendapat juga. Ini gimana? Ini banyak demo sampai rusuh kan dulu kan. Rame juga tuh demonya. Nah, kemudian saya menyarankan kepada Pak Jokowi, tolong diundang tokoh-tokoh anti korupsi untuk diminta pendapat. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau tokoh-tokoh itu udah usul, sebaiknya itu dilakukan oleh Pak Presiden. Saya bilang gitu, karena ini nanti akan disorot oleh media. Saya yakin ini internasional juga, Pak. Saya bilang gitu. Udahlah, akhirnya tokoh-tokoh. Nah ini bentar, saya mau cerita. Ini true story nih. Kemudian saya kan udah nggak di situ kan. Kemudian muncullah berita bahwa tokoh-tokoh itu salah satu yang diusulkan adalah Perpu. Perpu pengganti undang-undang yang sudah disahkan itu. Perpunya itu kira-kira berbunyi dikembalikan ke yang lama. Nah, sampai saya di DPR, kemudian udah lama Perpu itu nggak
jadi juga gitu, nggak ada perpu. Lalu, Iya. nah ini apa kekhawatiran saya yang saya sampaikan ke dia menjadi terjadi kan, bahwa kelompok-kelompok anti korupsi itu memandang Presiden Jokowi bagian dari melemahkan KPK, karena merevisi undang-undang KPK itu. Sampai hari ini saya masih ingat pasal-pasal ya yang menurut saya waktu itu saya diminta pendapat, ini pasal-pasal inilah yang kemudian melemahkan lembaga KPK. Istilahnya itu mengurangi kewenangan KPK sebagai lembaga. Dan ini bukan soal personnya ya. Pimpinan KPK bisa siapa saja meskipun undang-undangnya bagus, kalau pimpinannya lemah ya lemah juga sama aja. Jadi lalu direvisilah undang-undang KPK yang kemudian berlanjut rame. Itu poin yang yang menurut saya lebih penting ya, yang bisa mempengaruhi quote unquote kredibilitas seorang presiden ya. Kalau Pak Yulian tadi menyampaikan tanpa bermaksud memuji Pak SBY, saya memuji sekarang. Di zaman Pak SBY, saya kira tidak ada campur tangan presiden kepada KPK. Even besannya jadi tersangka di KPK. Ketika proses tadi yang dibilang Senturi itu kita diberi terbuka lebar Kak. Kita pernah memeriksa wakil presiden Pak. Iya. Di zaman itu Pak Budiono. Belum pernah ada itu Pak di dunia loh waktu itu. Cuman di Indonesia KPK yang bisa memeriksa. Sudah memeriksa Pak Budiono. Itu kalau presiden nggak ngasih green light kan nggak bisa juga. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga kepala negara. Dia sebagai kepala negara itu sebenarnya secara tata negaranya itu kan membawai semua institusi sebenarnya. Tapi di Undang-Undang 30 2002 itu KPK kan dibilang independen. Dia bertanggung jawabnya ke DPR sebagai manifestasi atau perwakilan rakyat. Tapi itu terjadi. Pak Budiono waktu itu wakil presiden dimintai keterangan lah istilahnya oleh penyidik KPK bahwa tempat ya bagaimanapun ini kan bagian dari tanda petik simbol ya wakil presiden. Jadi kita memeriksanya di waktu itu jubirnya juga teman Pak Wahyu ini kan temannya banyak. Dulu. Sekarang saya lihat kok agak berkurang gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi itu apa terjadi di zamannya pemerintahan SBY itu. Sebut aja mana yang tidak pernah jadi tersangka. Ketua MK tersangka. Menteri lebih banyak tuh. Bahkan di partainya Pak SBY waktu itu ketua umum ya. Bendahara juga. Terus itu diberi ya bukan diberi ya, tapi mereka menganggap Pak Jokowi Pak SBY memberi ruang itu KPK untuk bergerak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan proses penegakan hukum yang baik ya, yang benar lah, kira-kira begitu. Siap. Pak, ya aku pengen tanya ini, Gus Dur itu kenapa sih zaman dulu itu sering ambil keputusan-keputusan penting itu subuh, bahkan doorstop aja subuh, kayak presiden sepanjang sejarah Republik itu yang doorstop paling subuh itu Gus Dur ya. Ya itu artinya presiden itu berarti subuhan, berarti presidennya, ya kan? Kan selama ini dianggap Gus Dur nggak sholat, apalagi subuh. Ada kan? Anda kalau tanya ke si Inaya itu si bungsu, itu sampai tengah malam itu bergegas cari sejadah untuk bapaknya mau sholat malam. Itu terus sampai subuh itu selalu rutin. Beliau itu sebelum subuh pasti terbangun dan siap-siap subuh. Kemudian setelah subuh pasti nelpon saya, kepala protokol sebagai protokol istana. Untuk Pak Wahyu nggak di dalam waktu itu tinggalnya? Enggak, saya tinggalnya di
Kampung Melayu, Oke. Kampung Melayu kecil. Bukan di Karawaci ya? Dulu. Kontrak Seingat itu saya di roadshow dulu kita. iya di Cayman Island, rumahnya di daerah sana di situ di Lipo Karawaci tegak lurus sama rumahnya dia ini, Oke. rumahnya beliau ini Sudah. dulu. Oke. Terus untuk mereka dikontrakkan di Kampung Melayu kecil. Oke. Nah di situ ya selalu telepon itu jam 3:30 bahkan paling lambat jam 4 itu selalu telepon untuk apa? Biasanya beliau mengacarakan siapa yang mau diajak untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja ke daerah, ke luar negeri dan seterusnya. Nah biasanya malam-malam itu ya saya selalu siap. Pokoknya saya jam 3:30, jam 4 harus siap. Kalau udah bangun ya. itu udah gitu. Bangun. Masa tidur siap ya bangun loh. Ya kan terus kemudian apa namanya? Nah biasanya tinggal ini ajak si Kiai ini, ajak si Habib ini, udah langsung diajarkan. Acara kemana Gus? Ke sini ke sono. Hafal itu luar kepala. Itu biasanya setelah ketemu beliau-beliau itu subuhan itu. Buat ketemu habis itu biasanya dilanjutkan dengan jalan pagi. Jalan pagi itu jam 5:30 itu sudah jalan pagi muter keliling istana. Jalan pagi itu yang sering menemani itu Pak Wimar Witular sekarang almarhum. Nah itu setelah itu saya harus standby terus ada petunjuk-petunjuk biasanya habis itu ngajak siapa lagi pas sarapan ketemu siapa ngajak kemana itu karena memang daya tampung pertemanannya Gus Dur luas sekali. Ya, banyak banget. Mas saya kan berkurang pertemanan saya. Ya, sekarang. Dulu banyak. Dulu Iya, jadi sekarang berkurang. Nggak tahu kenapa juga ya Pak Jan ya. Pokoknya anytime. Jadi ya praktis Gus Dur ya mana yang kira-kira ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk diacarakan. Ya saat itu juga kita masih ingat seger langsung disampaikan. Nah, Berarti begitu pun bukan ada ketika, pola tapi khusus. kalau doorstop ya jarang-jarang kalau yang bukan terus-terusan pagi ya biasanya setelah acara doorstop. Biasanya begitu. Tapi doorstop subuh kan nenek. Subuh ya sekali-sekali, sesekali. Ya atau pas kalian ada apa jubir yang ikut ke situ Pak Adi Masardi kunjungan pagi atau Pak Wimar Witular. Nah saat itu juga beliau langsung ketemu pers untuk menyampaikan apa yang perlu segera disampaikan. Nah malam pun juga begitu. Biasanya Gus Dur sampai ya dari jam 10 malam pun sampai terima tamu masih tamu saking banyaknya dari mana-mana. Nah ketika kondisi sudah mulai banyak apa namanya dikhawatirkan nanti darah tingginya kumat ya kan darah tingginya kambuh lagi dan seterusnya maka dokter mulai membatasi maksimal jam 9 malam. Terima tamunya habis itu harus istirahat, harus di peraduan misalnya. Di peraduan. Ya. Gitu. Nah tapi sebagai kepala protokol ini puyeng nggak waktu itu ketika Gus Dur itu tiba-tiba dimakzulkan? Wah itu ceritanya Pak. Sebagai kepala protokol apa yang dilakukan waktu itu? Ya dimakzulkan ya siapa sih yang nggak kepengin pimpinan kita itu jalan terus. Presiden kita itu bisa mengakhiri masa jabatannya sampai akhir masa periode. Ya kan 5 tahun. Tapi karena ada apa namanya problem sampai ke apa istilahnya itu memo 1, memo 2, memo 3 dan seterusnya itu saya nggak mau berbicara soal apa namanya substansi hukumnya kayak apa itu biar ahlinya aja ngomong karena memang bukan otoritas dan kewenangan saya. Jadi saya mau cerita bahwa itu ya memang situasi yang apa di pusat kekuasaan lagi turbulen istilahnya kan selalu apa situasi karena dihadapkan pada situasi pertentangan dari banyak pihak terus realitas politiknya tidak berpihak ke Gus Dur terutama di DPR segala macam itu. Nah, sebagai kepala protokol waktu Pak itu apalagi ketika Gus Dur tiba-tiba memutuskan untuk udahlah lengser. Ya kalau itu sih santai aja Gus Dur mau dilengserkan mau enggak yang penting beliau punya keyakinan ya sudah saya itu sudah menjalankan perintah undang-undang sebaik-baiknya sebagai presiden yang dalam sistem presidensial itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Nggak mau apa sewenang-wenang pakai itu. Tapi kemudian kalau ternyata ada perlawanan dari ya realitas politik kan tidak selamanya seteris paribus itu selalu kenceng pada waktu itu ya. Jadi jelang lengser itu sempat ngomong apa sama apa Pak Wahyu? Ya waktu itu ya istilahnya ya tarik menariknya dengan DPR kan kenceng ada proses negosiasi. Kalau Anda bertanya bagaimana pola komunikasinya ya bagi kami nggak peduli dengan urusan
Enggak, urusan masa-masa substansi itu. akhirnya itu enggak maksudnya Gus Dur sama Pak Wahyu sama Oh, iya. Yu Dewi wis rampung ini kita pulang. Oh atau iya, apa, oh. gitu. Udah lompat ke situ. Banyak sebenarnya mau tak ceritakan Enggak, sebenarnya. wis iku sing Langsung ke situ. masa-masa terakhir itu. Nah, masa terakhir ya waktu itu kan sudah ini cerita sudah dimakzulkan nih. Iya. Sudah dimakzulkan tuh ya saya berkali-kali ngomong bagaimanapun tugasnya dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tugasnya protokol, juru bicara segala macam itu adalah untuk meringankan beban presiden termasuk beban politiknya. Gitu loh. Oke. Jadi jangan sampai dengan komunikasi yang kita sampaikan kepada publik itu malah memperberat beban presiden, malah bikin ruwet suasana. Oke. Itu loh, itu ya salah yang dilakukan Pak Julian Adribasas dan juga Pak Johan Budi. Nah, itu yang kami lakukan. Nanti substansinya ya nanti urusan beliau-beliau. Bahwa kemudian kami juga punya komunikasi dengan DPR atau apa, ya biasa. Mereka nanya, ini Gus Dur lagi ngapain? Saya akan jawab, Gus Dur lagi ini, acara gini. Kadang-kadang mereka ada yang bertanya, cuaca bagaimana? Cuaca cerah. Nah, cuaca cerah itu enak ketemu. Kalau cuaca agak mendung, biasanya ditahan dulu. Ya, nah kemudian ketika selesai itu pun saya juga mengatakan kan rame waktu itu. Ya ini istana itu untuk rakyat. Dalam arti ya memang seperti itu harusnya. Harusnya dan hakikatnya istana untuk rakyat. Rakyat itu boleh mengakses istana ya kapanpun atau siapapun mereka tanpa ada batas-batas apapun. Ya tentu saja ada aturan-aturan supaya tertib di istana bagaimana. Ya kan, tapi kayak dulu zaman Gus Dur tuh orang wartawan mau masuk istana kan awalnya dari warisan yang lama adalah harus lolos litsus ya di tes segala macam. Makanya yang di istana adalah lu lagi orang-orang itu aja waktu itu. Nah di era kami itu mulai direformasi. Maka semua asal dapat rekomendasi surat dari pimpinan medianya, pemilik maupun pemretnya, ya sudah silakan. Ya gitu kan mereka yang akan merekomendasi. Nggak ada istilahnya kita mau tanya istana lagi. yang apa Kita nggak cawe-cawe. Makanya banyak sampai 800-an lebih itu wartawan yang istana. Sampai dikritik nih wartawan kayak istana kayak pasar malam katanya. Saking banyaknya wartawan. Oh iya, ini yang tercatat. Yang bertugas kan juga kadang-kadang kan dilihat, nanti kan dievaluasi. Ya kan, ini yang bertugas bagaimana, ini kok nggak aktif kayak apa dan seterusnya. Ada ruangan khusus di istana di dekat Istana Negara itu wartawan-wartawan yang ngepost di situ. Ya kan? Nah, ya mereka tuh juga hadir ketika ada konferensi pers apa. Ya enggak terus sembarangan mereka ngakses ke ruang binagraha ke ruangannya presiden, enggak kayak gitu. Iya. Jadi intinya kita beri keleluasaan untuk siapapun jurnalis untuk dibuka seluas-luasnya. Tidak lagi pakai listus-listusan, pakai kemudian cek kemudian bersih lingkungan dan seterusnya, nggak ada itu nggak ada lagi. Bahkan diajari juga wartawan waktu itu media untuk bisa independen karena mereka ini harus bersikap kritis pada presiden, pada istana segala macam. Nggak mentang-mentang diajak terus kooptasi kamu nulis baik-baik, enggak, malah tantang enggak. Paspormu kalau bisa jangan paspor dinas, paspor pribadi, paspor hijau. Bahkan waktu itu kan kena fiskal mau berangkat kena 1 juta. Nah, itu menjadi seleksi entry barrier-nya lah. Silakan kalau Anda mampu bayar fiskal. Waktu itu aturannya kan gitu. Kalau mau nanti kena fiskal 1 juta. Lalu wartawan nggak mampu fiskal 1 juta, ya udah berarti medianya belum saatnya untuk saatnya. Ya kan? Pun ketika berangkat pun perjalanan ya kita cuma nebeng pesawatnya presiden aja yang banyak seatnya daripada nganggur, pakailah pers itu. Tapi ketika ada di hotel tempat mereka menginap di luar negeri, itu kalian sharing aja, tapi ditanggung sendiri. Oh, kantor medianya sendiri, jadi bukan sendiri. dari istana yang dari ngurusi. istana, nggak dibayar istana. Nanti kalau dibayar kan dikooptasi itu. Ya, nggak jadi enak nggak kalau independen. Nggak ada kritik sendiri, ya kan? Nah, itu juga sekaligus ingin tahu sejauh mana mereka itu media itu bonafit untuk bisa mandiri untuk membiayai hotelnya supaya sharing dan segala. Kalau makan bisa nebeng ke kedutaan, biasanya bareng-bareng lah makan, ya kan? Nah, sampai pada satu saat kunjungan Gus Dur bisa ada 16 hari ke 17 negara. Itu pada hari ke-8 atau ke-10 itu ada media yang datang ke tempat saya. Tipes. Tidak murah. Ini udah nggak sanggup lagi bayar hotel. Oh, bayar hotelnya nggak sanggup. Iya. Loh, kalau sudah begitu ya lain soal. Ya sudah, kami sudah menawarkan Anda untuk mau independen loh ya, mau mandiri dengan biaya-biaya itu. Tapi kalau enggak, ya sudah kita akan cover. Tapi diam-diam, nggak perlu saya sebutkan itu. Iya kan? Nah, itulah belajarnya. Nah, kemudian sudah dimakzulkan tadi. Yang terakhir adalah ya waktu itu Gus Dur
dokter pada resah gelisah, tim dokter kepresidenan, Dr. Umar ketuanya itu kan, Dr. Umar Wahid. Ini Mas Dur ini tensinya naik lagi, dikhawatirkan nanti kena stroke lagi, ini bisa beresiko. Itu jelang dimaksud, sudah masih di istana waktu itu habis rame-rame orang-orang demo pasukan berani mati demo itu loh yang Gus Dur pakai celana pendek itu ya. Banser. Celana pendek itu nanti cerita lain lagi. Pokoknya banyak yang cerita ini pokoknya ya kan. Nah, terus kemudian ya udah coba dibujuk Gus Dur. Gimana? Ya kayak apa? Ya kita berobat ke Amerika ini, ke John Hopkins Hospital di Baltimore. Ya sudah. Ya sudah, Mas Umar saya coba datang Gus. Assalamualaikum Gus. Yuk. Nah, ini kan ada apa? Ini loh iya katanya. Saya ini kok mau ini kan dipermalukan lah segala macam, mau diseret apa itu isunya nggak karu-karuan. Orang juga mau itu pokoknya dia cerita tentang realitas sosial rame lah ini, dinamika sosial macam-macam lah, termasuk pendukung maupun yang penghujat beliau ya kan. Nah saya bilang ya Gus, terus bagaimana Gus? Ya nggak perlu lah, nggak ada satu jabatan pun di Republik ini yang harus kita pertahankan sampai mati-matian katanya. Oke. Wah itu kan kutipan yang menarik itu. Bagus banget ya. Wah bagus Gus. Menarik itu Gus. Jadi nggak perlu kita pertahankan, nggak perlu. Kalau gitu, gimana kalau kita tinggalkan istana nih Gus? Iya. Ini gini Dr. Umar tadi, tim dokter juga mengatakan Gus Dur sudah mulai agak kemungkinan tensinya naik, ada ini dikhawatirkan bla bla bla. Bagaimana kalau kita ngasuh? Bahasanya ngasuh. Kita relax bentar sambil berobat di rumah sakit John Hopkins di Baltimore di Amerika. Nanti kita iringin sama-sama ke sana Gus anunya. Ya wis aturan aja gitu. Aturan aja gitu kan ya. Udah saya keluar dari Istana Merdeka waktu itu, ruangan beliau, langsung keluar, langsung kasih tahu dokter Umar, Gus mau ini, mau berangkat nih ke John Hopkins katanya. Oh alhamdulillah, udah kita mulai persiapan ini, macam itu berangkat ke Amerika. Nah itulah kemudian Gus Dur mau meninggalkan istana. Ya kan, nggak ada losing face, nggak ada sesuatu yang kemudian membuat situasi politik jadi nggak enak dan seterusnya. Jadi cakep lah waktu itu. Kemudian banyak para pihak yang datang ke istana yang mau salaman sama Gus Dur, ngasih aplaus, masih empati lah dalam situasi yang kayak gitu. Salut istilahnya. Saya pun juga begitu. Ada teman-teman dari Tempo itu datang. Wah, welcome back home you katanya, balik ke Tempo lagi katanya kan waktu itu. Ya udah terus kemudian kami ke Amerika, ceritanya begitu. Nah, yang menarik adalah ketika di-fax oleh istana, oleh Bu Mega dan Pak Bambang Kesowo sebagai waktu itu Sesnek ya, Mensesnek ya. Pak Bambang Kesowo itu ada daftar di faksimil, masih di mesin faksimil. Siapa saja yang boleh berangkat mendampingi Presiden Pak Abdurrahman Wahid untuk berobat di Amerika. Nama ajudan itu ibu 1, bapak 1, ya kan? Itu pengawal cukup sekian, terus tim dokter itu sekian orang, dibatasi, dikurang-kurangi gitu. Ada Pak Munib udah, ini Putri ini Munib udah, terus yang ngurusin tetes mata segala macam. Nah ini ada lagi Wahyu Muryadi. Nah, ini bagian Gus Dur mungkin agak supaya rileks, nggak serius nggak sepaneng. Nah ini perlu ini. Saya nomor terakhir saya. Ya itu masih ada itu Badut gitu ya. Iya kan. Nakawal gitu. Dampingi saya ke Amerika. Itu ceritanya. Nah cerita di Amerika seru lagi itu nanti lagi itu. Siap. Dan 1 jam 14 menit. Perlu satu episode sendiri. Baltimore-nya itu belum. Siap. Oke, kalau bisa sedikit penutup sedikit untuk Pak John dan Pak Julian. Mungkin apa yang bisa disampaikan untuk kemudian kita melihat situasi istana sekarang sebagai seorang jubir atau harapan-harapan terhadap istana dan pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan komunikasinya seperti apa? Mungkin Pak Julian dulu. Saya dulu. Ya. Oke. Begini ya, kalau saya lihat yang sekarang ini terus terang ya, sebetulnya saya sudah cukup memberikan pandangan pribadi saya. Saya menulis di Kompas pada
awal bulan ini Oktober ya, tentang ya memang itu konteksnya di PCO yang dibubarkan itu. Ya, meskipun dalam pandangan saya sebetulnya bukan dibubarkan, itu kan transformasi ya. Namanya berubah tapi sebetulnya semua struktur di dalam tetap. Tapi kalau boleh saya menyampaikan pandangan, lebih kurang mungkin lebih ke arah criticize ya. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana agar mensinkronkan semua narasi komunikasi pemerintah khususnya ya, agar itu bisa diseminasi bisa diterima publik seragam atau satu istilahnya katakanlah satu nada lah gitu. Nah, kenapa? Karena dalam pandangan saya sepertinya memang ada gaps ya yang mungkin kita tidak tahu persis. Kalau kami dulu membayangkan pada saat saya dulu masih di istana, kami kan memang saya sendiri sebagai juru bicara. Kami punya organ di bawah itu yang namanya Biro Pers Istana. Ya. Pak Nahrawi dulu sebagai kepala Biro Persnya itu eselon 2. Dan memang yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi. Ya, Pak Nahrawi itu melakukan komunikasi yang sangat aktif dengan para humas di kementerian, lembaga. Nah, saya tidak tahu yang sekarang karena kalaupun itu dikatakan sebagai badan komunikasi presiden, betul ya, BKP. Apakah ini menjalankan fungsi seperti itu atau berbeda? Nah, kalau kita ambil contoh misalnya apa yang terjadi atau yang dilakukan di Inggris ya, saya kira itu adalah satu role model yang baik untuk diambil karena di sana itu dikenal yang disebut sebagai Government Communication Service di bawah Cabinet Office. Itu fungsinya adalah hanya untuk mengumpulkan semua informasi dari lintas kementerian yang ada di sana. Dan informasi itu yang kemudian nanti disatukan. Tidak boleh ada kemudian yang keluar informasi atas nama pemerintah tanpa ada clearance dari mereka. Nah, tapi mereka bukan juru bicara. Kepala atau direktur di GCS itu bukan juru bicara. Juru bicaranya ada sendiri di Downing Street. Nah, maksud saya begini, kalau memang mungkin saya tidak tahu ya, karena ini adalah kewenangan dari pemerintah kan. Kalau memang dibutuhkan sebuah juru bicara, ya perlu diangkat juru bicara. Kalau memang itu mau diangkat dalam pengertian dirangkap oleh kepala Badan Komunikasi Presiden, itu berarti harus dijelaskan bahwa inilah juru bicaranya. Karena penting posisi itu untuk mendeliver semua yang sebetulnya bersumber dari Presiden. Tadi kan Pak Johan juga sudah sebut, Pak sudah menyampaikan semua, sehingga kita juga bisa mengetahui kenapa kemudian ada isu yang muncul tidak itu overlap atau tumpang tindih ya. Tapi di sini kalau boleh sedikit kritik, memang birokrasinya sedikit tumpang tindih karena kita tidak tahu persis apa yang sebetulnya akan dilakukan dari peran di kantor itu terhadap jalur komunikasi berkaitan dengan yang ada di kementerian dan lembaga lain. Nah, karena itulah mungkin perlu bahwa BKP itu menjadi clearing house dalam pengertian dialah yang sebetulnya memegang kendali atas semua pembicaraan di sana. Dan bukan berarti bahwa humas atau fungsi humas atau jubir di kementerian itu tidak ada, tidak. Itu tetap ada. Tapi bahwa mereka harus melakukan satu koordinasi dengan baik ya, dan itu untuk agar semua selaras yang keluar kepada publik, tidak berseberangan. Jadi kan kadang-kadang publik bisa bingung. Kalau di satu kementerian menyatakan A, tapi itu kemudian mungkin beririsan atau bergesekan dengan di kementerian yang lain yang B. Nah, inilah yang harus dihindari sebetulnya. Karena tujuannya kan memang untuk mendeliver apa yang sebetulnya menjadi, apakah itu policy atau apa itu hal yang berkaitan dengan pandangan presiden atau kebijakan-kebijakan yang lain yang strategis. Nah, inilah yang sebetulnya perlu diperhatikan. Karena kalau dibiarkan kita tidak tahu apakah nanti kemudian ini akan berjalan. Ya, karena kalau ini kemudian dilepaskan di satu badan lain, sebut itu staf kepala staf presiden, mungkin fungsinya kalau saya lihat di masa kami dulu itu sama dengan UKP 4. UKP 4 itu adalah unit kerja presiden di dalam hal pengendalian dan pengawasan pembangunan. Ketuanya itu adalah Pak Kuntoro Mangkusubroto waktu itu. Fungsinya itu intern ke dalam ya, untuk mengawasi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan dijalankan di seluruh kementerian dan lembaga di pemerintahan saat itu berjalan atau tidak, dan itu dilaporkan asesmennya kepada presiden.
oleh Pak Kuntoro waktu itu. Saya kira mungkin sebetulnya fungsinya lebih kurang mungkin mirip ya. Saya tidak tahu apakah ini keliru. Jadi agar tidak overlap, ketika kita bicara mengenai informasi yang perlu disampaikan kepada publik, maka di situ yang menjadi penjurunya adalah BKP yang sekarang dipimpin oleh Pak Angga. Jadi itu yang harus secara spesifik jelas, clear. Sehingga ketika kita mendengar Pak Kepala BKP muncul, ya sama dengan Pak Johan Budi waktu dulu muncul. Nah itu clear bahwa itu adalah suara istana. Narasinya jelas bahwa itu berasal dari istana, dari presiden. Nah, tapi dengan catatan kalau misalnya itu memang dianggap mewakili sebagai juru bicara presiden atau juru bicara kepresidenan. Tapi kalau dia lembaganya seperti yang saya sebut tadi di Inggris, ya, Government Communication Service itu dia tidak muncul di permukaan. Dia hanya mengumpulkan saja, menyamakan agar seluruh narasi di lintas kementerian yang ada di sana itu seragam. Jadi ketika keluar misalnya dari Kementerian ESDM menyampaikan mengenai hal yang berkaitan dengan subsidi atau BBM dan sebagainya, itu tidak kemudian nanti beda sama Menkeu-nya misalnya gitu kira-kira ya. seperti itu. Ya, jadi, siap. Demikian. Oke. Pak Johan, Pak, saya tanya mungkin masukan untuk pemerintahan sekarang ini Pak terkait dengan komunikasi mungkin. Pertanyaan utamanya itu ke Pak Presidennya dulu. Oke. Pak Presiden ini butuh juru bicara atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, definisi juru bicara itu menurut saya tidak selalu harus dilembagakan sebagai juru bicara gitu ya. Sebuah lembaga. Saya pernah mendengar Badan Komunikasi Presiden ini salah satu tugasnya di klausulnya itu sebagai juru bicara. Disebut sebagai juru bicara Presiden. Tapi kantornya saja tidak di dalam. Yang kedua, namanya juru bicara Presiden itu harus ada chemistry, Pak, dengan presidennya gitu. Harus paling tidak dia nggak ketemu setiap hari ya, seminggu sekali dan dia harus di feeding informasi yang disampaikan oleh Pak Presidennya kepada si kepala komunikasi Presiden itu. Saya mendengar dia jarang di belakangan aja yang dulu ya, belakangan aja dia diajak rapat kabinet, sebelumnya enggak. Tempatnya itu. Dan di PCO itu dibagi-bagi tuh. Saya pernah melihat ada juru bicara yang dari PCO itu bagian pertanian, ada bagian itu nggak pas juga menurut saya. Namanya juru bicara ya satu dia. Kenapa juru bicara itu harus benar-benar orang yang paham tentang komunikasi publik dan juga paham tentang substansi apa yang dia omongkan. Karena itu menunjuk juru bicara juga harus memenuhi kriteria itu. Nggak bisa juru bicara ada 7 atau 8 ya, yang kemudian bidangnya ada soal MBG juga. Ini bagian jelasin MBG, belum lagi kepalanya itu yang saya dengar ya, saya nggak tahu juga tapi saya dengar ya untuk komunikasi dengan presiden aja agak sulit hierarki. Yang kemarin hierarkinya. Ini yang baru ini kan ada kedekatan dengan Pak ideologis ya. Pak Prabowo, mungkin dia bisa menjalankan fungsi Badan Komunikasi Presiden sesuai dengan yang ada di itunya gitu sebagai juru bicara presiden. Karena gini, presiden itu kan menyampaikan yang highlight aja. Nah itu harus ada kelanjutannya, Pak. Nggak bisa orang ngomong presiden kemudian wartawan itu butuh follow up dari berita itu. Itu akan mandek. Nggak ada itu kalau nggak kepada Pak Presiden Prabowo. Nah, kalau udah ditunjuk siapapun itu ya mewakili Presiden Prabowo, mewakili Presiden, maka konfirmasinya akan ke sana. Ini yang saya lihat kan kadang-kadang Mensesnek ya. Mensesnek yang muncul. Seskap juga kadang-kadang bicara. Kalau zaman Pak Jokowi periode kedua itu siapapun ngomong itu nggak bagus juga. Di KSP deputinya ngomong, kadang-kadang yang tadi Pak Yulian sampaikan bertabrakan gitu antara
Dan harus ada kalau dulu zaman saya jadi jubir, ada single narasi tadi yang Single narasi. jadi ada narasi tunggal itu yang dikembangkan. Kepres saya itu salah satunya pembina humas-humas pemerintah. Sehingga dulu saya sering datang ke kementerian, ke humas-humas itu, training dan lain sebagainya. Jadi single narasi apa yang disampaikan oleh presiden itu harus sama dengan apa yang disampaikan oleh kementerian. Jangan sampai kementerian, apalagi satu kementerian sempat juga beda. Kodo-kodoan. Nah itu kan nggak bagus juga. Ya. Belum lagi antar kementerian. Dulu Komdigi itu yang humasnya pemerintah. Dijadikan humasnya pemerintah yang kemudian diatur ada single narasi tadi, narasi tunggal tadi. Oke. Pasca kerusuhan saya nggak mendengar ada statement dari Komdigi. Yang sekarang iya. Padahal dia yang paling harusnya. Oke. Karena bahayanya gini, Tatang. Bahayanya itu nanti publik melalui teman-teman media udah nggak percaya lagi informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena bisa beda-beda gitu loh. Jadi yang benar yang mana ini gitu. Harus kita percaya siapa? Nah, gitu kita ya. percaya siapa gitu. Ini harus jadi poinnya tergantung Pak Presidennya. Pak Prabowo kan sering bicara juga, saya lihat. Yang kedua, lembaga juru bicara itu jangan disaklekkan lembaga gitu ya. Ini tapi orang yang benar-benar bisa jadi pusat konfirmasi terkait dengan presiden. Terkait dengan presiden ini ada dua. Presiden sebagai pribadi, di zamannya Pak Wahyu protokol yang dulu itu kan pertanyaan tidak sekedar kebijakan Pak Gus Dur ya kan, Pak Wahyu benar? Iya. Nah, tapi juga ada kadang-kadang persoalan pribadi presidennya as a person, sebagai pribadi. Kan juga namanya orang kan kadang-kadang ada persoalan juga. Itu kan juru bicara kalau berfungsi dengan benar, maka dia juga harus menjawab itu. Kan media nggak mungkin langsung ke presiden setiap hari ya. Kalau ketua RT, kalau kepala protokol bisa kita kontak setiap hari sekarang ya. Kepala protokol sekarang yang ini bekas ini gampang kita hubungi sekarang. Kalau dulu sulit. Kepala protokol dulu sulit dikontak meskipun sesama alumni kita agak sulit. Tempo juga ceritanya begitu dulu. Memang birokrasi Saya kira itu begitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipersusah? Pergampang, permudah, kenapa ya? Iya. Ya wis Pak Wahyu, terakhir ini tadi masukan untuk pemerintahan sekarang terkait dengan komunikasinya, protokolnya wis mungkin. Ya, kalau menurut saya sih sedang mencari bentuk ini. Oh, sedang mencari bentuk. Ibarat line up timnas ini. Ya gini. Harus kalah gak situ Piala Dunia. Lah iya jangan sampai kalah. Ya, jangan sampai kalah. Timnas berarti. Secara isu komunikasi jangan kalah. Oke. Gitu loh, seperti timnas, jangan. Oke. Ya kan? Saya lihat kok kalau badan CPO tadi ya. CPO. CP. Kalau CPO itu buat minyak. Oh ya. Nggak tahu kok keliru CPO. PCO itu sudah otomatis sudah lebur. Udah nggak ada lagi. Kan 80 orangan itu pasukannya itu yang dikritik oleh beliau-beliau ini kan kurang maksimal. Ya kan, dan kemudian sekarang diarahkan jadi Badan Komunikasi Presiden. Kantornya pun beda. Kalau dulu kan di gedung Kuarnas Pramuka di Gambir itu, nah sekarang di Badan Komunikasi Presiden itu di istana. Oh, di istana. Di istana. Harusnya ini memang mereka sudah benar itu sudah. Nah, saya lihat juga ada triumvirat ini. Triumvirat itu tombak yang di tengah sebagai lead itu, leadernya itu adalah Mensesnek. Oh, ya? Oke. Mensesnek itu Pak Prasetyo Hadi. Itu kan sudah mulai sering memberikan pernyataan begitu, ada pertemuan terbatas langsung beliau nyampaikan gitu kan. Nah, kemudian yang sayap kanannya itu ada Pak
Kudori sekarang. Pak Dedi, Pak Dedi dulu, Pak Dedi. Ya. Dedi. Ini yang kategori yang sangat dekat dengan presiden. Ya. Pak Dedi. Nah, Pak Dedi pun di luar dugaan ketika pulang kunjungan dari Tempori dari dari luar negeri menyampaikan dengan artikulasi yang bagus. Ya. Kalau saya mungkin perlu teleprompter sebenarnya kalau saya. Itu kok enggak gitu loh, lancar gitu. Lancar Ya, casis. Itu Sayap banyak kiri. yang memuji. Ya. Teman-teman komunikasi banyak memuji. Nah, di sayap kiri itu ada Anggaraka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Presiden yang merangkap Wamenkomdiki. Oke. Ya. Cuman Pak Angga ini orangnya kan agak publicity shy gitu. Ya kan? Agak malu. Ya, Tapi perannya penting untuk menjembatani kepentingan atau permintaan para jurnalis untuk katakanlah hubungannya dengan presiden dan mendapatkan informasi penting menyangkut kepresidenan. Nah, ini sudah dijalankan. Kalau Angga itu salah satu perannya diantaranya dia mempertemukan para sejumlah wartawan dengan presiden Yang kemarin yang juga sampai ya, 7 jam lah, ada sampai 13 ya. jam. Itu perannya Anggaraka. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk ke situ. Ya, yang penting adalah bagaimana kita ini atau mereka ini saya udah enggak ya. Kita perasaannya ada di dalam aja. Oke. Yang ini gimana? Bukan. Oke, Jadi, ya langsung. jadi bagaimana tim komunikasi itu betul-betul memberikan akses seluas-luasnya kepada wartawan kapanpun dimanapun. Karena wartawan media itu maunya ya saat-saatnya cepat gitu. Iya. Ya kan? Nah itu. Editor nek wartawan. Oke, ya gitu. Ya wis. Itu Mas. Siap. Terima kasih Mas Wahyu, Pak Julian. Johan untuk ngobrol-ngobrol nanti kita sambung lagi nih, kayaknya waktunya memang kurang ini ya, harus weekend ya paling biasa ya. Kalau perlu forum ini tuh minimal 3 jam lah. Jangan di studio gini kita Ya untuk ngopi. Di mana itu loh, pemandangannya indah gitu loh. Iya. Di Bali kalau perlu di mana. Lah Bali. Ya wis, oke. Makasih ya semuanya Pak. Terima kasih banyak. Semoga sahabat Kupas.com juga bisa mengambil memetik pelajaran dari obrolan kita ini. Saya Tatang Gurito mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Bye bye. Gas.